Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa yang ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu like dan juga komen aja. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Kaisar dia cukup terkejut dengan apa yang telah disarankan oleh patriark keluarga Asu, yaitu Sunan yang ingin mengirimkan Shelang sebagai utusan. Dan tentunya hal itu membuat Kaisar juga tambah bingung, shock ketika ternyata para penasehat dan juga fraksi yang dimiliki oleh putra mahkota dan juga pangeran ketiga setuju untuk dapat mengirimkan Shelang sebagai utusan dari kerajaan Yue untuk dapat menuntut apa yang telah dilakukan oleh utusan kerajaan Yue yang telah membakar kuil suci mereka. Dan setelah itu semua, di sini Kaisar dia pun membubarkan acara pertemuan itu. Dan ketika Kaisar kembali ke ruangannya, dia pun cukup terkejut ketika dia melihat Shelang dan juga Putri Ningyan ternyata mereka melakukan kontak fisik. Walaupun ya memang nggak ngapa-ngapain, tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Kaisar. Masa iya wanita dan juga pria melakukan hal seperti ini? Nggak boleh, ucap dari Kaisar hingga membuat mereka berdua pun yang kepergok kaget. Waduh. Tapi di sini Shelang dia pun tahu kalau sepertinya Kaisar kondisinya sedang gak baik-baik saja. Suasana hatinya pasti sedang buruk, ucap dari Shelang. Dan sepertinya keluarga Asu lagi-lagi dia mengambil alih sidang pengadilan, pikir dari Shelang. Namun ketika Kaisar datang, seorang Qasim dia pun langsung menghampiri Kaisar dan juga melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Shelang yang mencoba untuk dapat menggoda Tuan Putri. Ya dari Qasim ini yang membuat Kaisar yang mendengar itu semua, dia pun meminta kepada penjaga untuk segera menangkap dan juga dihukum. Yang membuat Qasim ini dia pun sungguh sangat senang. Bahkan dia juga langsung memanggil para penjaga untuk segera menangkap Shelang. Tapi untuk Qasim senior, dia pun tahu kalau ini semua bukan ditujukan kepada Shelang, melainkan Qasim itu sendiri. Dan benar saja hal itu pun langsung diumumkan oleh Kaisar, diucapkan langsung oleh Kaisar hingga Qasim ini dia langsung ditangkap oleh para penjaga. Bahkan sini Kaisar dia semakin marah ketika dia mendengar kalau Qasim ini dia pun mengatakan kalau sebelumnya Shelang dia menepuk aset punya Nona Ningyan, yang membuat Kaisar tentunya dia pun kesal dengan Shelang. Dan Shelang dia pun tahu kalau sepertinya Kaisar sangat marah dengan dirinya dan sepertinya dia ingin mengambil dua tanganku, ucap dari Shelang ketika dia ketahuan dia menepuk aset punya Nona Ningyan. Dan untuk Qasim itu dia pun langsung dihukum oleh Kaisar. Dan untuk orang tua itu, Qasim itu sebenarnya dia tidak dihukum langsung karena ulah dia hari ini. Tapi sebelumnya ternyata dia memang telah melakukan sebuah banyak aksi pemerasan kepada para pejabat. Hingga membuat Kaisar yang mendengar itu semua awalnya dia diam aja. Tapi karena memang udah akumulasi banyak, pada akhirnya Kaisar memberikan hukuman kepada orang tua itu. Dan setelah orang itu pergi, di sini Kaisar dia pun marah dengan apa yang dilakukan oleh Shelang yang berani-beraninya melakukan aksi gila seperti itu. Padahal Shelang dia adalah seorang pria yang udah kawin dan untuk putrinya juga udah kawin, dan tentunya hal tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang pria dan juga wanita. Tapi untuk putri dia mengatakan enggak, Shelang tidak menyentuhku dengan cara yang sengaja. Dia melakukannya karena ini adalah tos persahabatan kami, ucap dari putri yang membuat Shelang dia pun jadi panik dong. Apalagi saat ini putri dia juga mengatakan kepada Kaisar kalau Shelang dia telah membantu dirinya menyembuhkan penyakitnya. Dan Shelang dia juga meminta sebuah posisi jabatan sebagai seorang pejabat. Jabat di tingkatan 8 ataupun 9 ataupun 7 ya boleh aja. Selama pejabat itu tidak banyak tugas, nggak ngapa-ngapain tapi mendapatkan posisi jabatan, maka di sini Tuan Putri meminta kepada ayahnya untuk memberikan posisi itu kepada Shelang tanpa perlu harus melapor dan juga datang ke kantor, ucap dari Tuan Putri yang membuat Kaisar dia nggak habis pikir kalau sepertinya putrinya ini memang nggak ngerti tentang hal-hal seperti ini. Dan dia meminta kepada putrinya untuk Ningyan kau pergilah dulu, ucap dari Kaisar. Dan untuk Putri Ningyan dia pun senang ketika dia telah mengatakan apa yang ada di kepalanya dan dia berniat untuk dapat membantu Shelang. Shelang, aku telah mengatakannya kepada ayah dan jika kau membutuhkan bantuanku lagi jangan segan-segan untuk melaporkan kepadaku, ucap dari Tuan Putri yang berpikir kalau dia telah membantu Shelang. Tapi nyatanya itu malah membuat Shelang semakin terpojok. Dan untuk Shelang dia pun takut, bahkan dia sampai keringat dingin jika Kaisar akan menghukumnya langsung. Gila nih putri gila, ucap dari Shelang. Tapi untuk Kaisar dia pun tidak mau mendengar itu semua dan dia juga mengatakan jangan coba untuk melakukan sebuah pembelaan lagi atau kau akan kehilangan tanganmu, ucap dari Kaisar. Di sini Kaisar
dia juga nggak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh putrinya. Padahal udah 24 tahun tapi aduh, entahlah, puyeng aing pikir dari Kaisar. Di sini Kaisar dia juga mengatakan kalau Xiang sungguh sangat cerdas dan penuh keahlian yang sangat sulit untuk dapat dimiliki oleh orang biasa. Ujar dari Kaisar karena memang Xiang dapat menggunakan putrinya sampai sejauh ini. Dan untuk Xiang dia pun juga menyadari dia memang cukup cerdas. Jika tidak maka Kaisar pasti akan langsung menyingkirkan dirinya. Tapi di sini Kaisar juga bertanya kepada Xiang apakah Xiang tahu tentang apa yang telah terjadi di dalam pengadilan yang sebelumnya. Dan itu membuat Xiang dia pun tersenyum karena ini sepertinya adalah ujian dari Kaisar. Dan di sini Xiang juga mengatakan kalau dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, di mana dia mengatakan kalau fraksi yang dimiliki oleh putra mahkota ataupun pangeran ketiga pasti mereka bersiap untuk dapat melakukan sebuah pemakzulan kepada keluarga Su, tapi nyatanya gagal. Sepertinya Marquez Sunan dia sangat licik. Dia kemungkinan besar akan maju dan mengakui kesalahannya, baik yang benar ataupun yang dibuat-buat. Dan kemudian dia pasti akan menawarkan diri untuk dapat mengundurkan diri secara sukarela. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar. Di sini Xiang juga mengatakan kalau Sunan dia terlihat sangat lemah di hadapan Kaisar, tapi sebenarnya dia sangat tegas. Dan dia secara proaktif menyarankan untuk menyingkirkan para utusan dari kerajaan Qian. Akan tidak hanya itu saja, dia juga pasti bersedia untuk dapat membayar harga yang sangat amat mahal dengan meredam pasukan penyerangan yang dimiliki oleh kerajaan Qian jika mereka membuat masalah di area perbatasan. Namun tentunya ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Dia pasti memiliki suatu kondisi secara tertentu di mana dia ingin aku yang pergi menuju kerajaan Qian sebagai utusan berhadapan dengan raja mereka dan membuatnya berpikir kalau raja mereka, Raja Qian akan menyingkirkanku. Ujar dari Xiang, dan hal itu pun membuat Kaisar dia pun kaget dengan apa yang diucapkan oleh Xiang. Bagaimana mungkin Xiang tahu tentang itu semua? Padahal Xiang tidak ada di dalam pertemuan itu. Tapi di sini Kaisar dia pun mencoba untuk dapat kalem dan dia juga berujar. Ya, seperti apa yang kau katakan. Marquez Sunan dia telah menyatakan kondisinya. Dan sekarang apakah kau bersedia untuk menjadi utusan? Itu ucap dari Kaisar. Dan untuk Xiang dia pun bersedia untuk menjadi utusan. Itu yang membuat Kaisar dia pun bingung dengan sikap yang ditunjukkan oleh Xiang. Seolah-olah Xiang telah menunggu ini semua. Hei, apakah dia telah merencanakan ini semua? Bahkan sebelum dia membakar kuil itu kah? Pikir dari Kaisar. Tapi di sini Kaisar dia juga mengatakan kalau kerajaan Qian dipimpin oleh raja yang sangat amat barbar. Apalagi saat ini Kaisar dan juga Sunan mereka memiliki suatu permintaan yang gak main-main. Dan ini adalah sesuatu yang akan menjebak Xiang. Dan jika kau pergi, maka kau tidak akan mungkin dapat kembali utuh, ucap dari Kaisar. Tapi untuk Xiang dapat mengatakan kalau dia sudah tahu itu semua, yang membuat Kaisar jadi tambah bingung. Nih orang kok berani banget. Bahkan saat ini Xiang dia pun mengatakan menteri ini telah memahaminya. Menteri? Apa-apaan ini? Dia menyebut dirinya sebagai seorang menteri, tapi itu benar juga karena tidak mungkin aku mengirim seorang utusan tanpa gelar yang tepat. Ucap dari Kaisar di dalam hati hingga membuat Kaisar dia pun mengatakan kalau ada sebuah syarat yang diberikan oleh Sunan, di mana Sunan dia selain meminta permintaan maaf secara resmi dari kerajaan Qian, mereka juga meminta agar Qian mau mendirikan kuil suci di wilayah mereka. Ucap dari Kaisar yang membuat Xiang agak sedikit sakit kepala juga. Karena tentunya membangun kuil suci di kerajaan lain itu adalah hal yang akan mencoreng harga diri kerajaan lain. Dan tentunya itu agak sedikit membuatnya puyeng. Tapi Xiang dia pun mengatakan kalau dia setuju untuk menerima syarat itu. Yang membuat Kaisar dia pun agak sedikit bingung juga. Kau menerima syarat itu begitu saja? Apakah kau tidak tahu siapapun yang pergi ke tempat itu? Dengan cara seperti ini tentunya kau akan berakhir dengan tidak baik-baik saja, ucap dari Kaisar. Tapi baiklah, sini Kaisar dia juga mengatakan kalau apa yang akan dibawa oleh Xiang bukanlah permainan anak-anak. Namun tentu Xiang dapat mengatakan tidak perlu khawatir, dia sudah tahu apa itu semua. Dan dia juga telah bersumpah kalau dia akan menghancurkan keluarga Su. Jadi tenanglah, di dalam perjalanan kali ini semuanya telah diperhitungkan, ucap dari Xiang. Kan saat ini Xiang dia juga mengatakan kalau dia dapat menyelesaikan ini semua kurang dari 1 bulan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiang tentunya mengejutkan bagi Kaisar. Tapi sebelum melakukan tugasnya, Xiang juga meminta sebuah permintaan kecil yang membuat Kaisar dia pun tahu apa yang diminta oleh Xiang, di mana Kaisar mengatakan kalau keluarga Jin akan mendapatkan gelar Marqueznya segera. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Xiang. Tapi Xiang dia pun meminta satu permintaan kecil lagi yang membuat
Kaisar dia pun tahu kalau itu pasti tentang Muncong. Sudah, aku telah mengirimkan seseorang untuk dapat membebaskannya, ujar dari Kaisar. Ya, di sini Shelang dia pun paham dengan itu semua, tapi dia meminta kepada Kaisar untuk memberikan sebuah dekret dan dialah yang akan menyelesaikan ini secara pribadi, ujar dari Shelang. Dan untuk Kaisar, ya, lakukanlah semau. Bahkan saat ini Kaisar dia juga mengirim Kasim kepercayaannya untuk pergi bersama dengan Shelang. Li Sun temani Shelang dalam perjalanan kali ini, ujar dari Kaisar. Dan benar saja, kini Shelang dia pun pergi menuju tempat di mana Muncong ditangkap. Di sini di dalam perjalanan Shelang dia juga tahu kalau Sunan sangat tangguh, dia sangat kuat dan dia selalu aja berada di atas angin dalam hal kelicikan dan juga kekejaman. Sunan dia bahkan lebih baik daripada Zhang Choi. Tapi ada satu hal yang tidak lebih baik daripada Zhang Choi, yaitu melihat ke depan. Zhang Choi dia hanya fokus pada cita-cita politiknya dan tidak serakah ataupun egois seperti Sunan, hingga dia dapat melihat jauh ke depan. Tapi tidak dengan Sunan, dia haus akan kekuasaan dan juga egois, hingga visi strateginya kalah jauh dibandingkan dengan Zhang Choi. Dan inilah kekurangan dari Sunan, ujar dari Shelang, dan juga tahu apa yang harus dia lakukan. Menurut Shelang, sebelum dia pergi untuk dapat membebaskan Muncong, dia harus mampir dulu ke villa tempat keluarga Jin tinggal, karena dia harus menyegarkan dirinya dulu, karena sebelumnya dia udah banyak sekali melakukan hal-hal dan untuk Kasim ini dia pun setuju dan dia akan menunggu di kereta kuda aja. Dan untuk Shelang, ketika dia masuk ke dalam villa, dia pun melihat ternyata saat ini Lobing telah menunggu dirinya selama semalam suntuk. Dan kedatangan dari Shelang tentunya membuat Lobing dia pun sungguh sangat senang. Dan dia siap untuk dapat menyambut Shelang. Dan dia siap untuk dapat melayani Shelang. Tapi Shelang dia pun mengatakan kalau dia sedang capek, dia nggak mau, nanti dulu aja. Tapi untuk Lobing kagak mau, dia pun langsung akan melahap Shelang. Bahkan dia juga telah membasuh bibirnya dengan air mawar. Tapi untuk Shelang dia meminta untuk nanti aja dulu, capek cuy, lagi capek. Tapi untuk Lobing dia nggak peduli dengan itu semua, dia tetap akan langsung melahap Shelang, hingga membuat Shelang dia pun tahu kalau Lobing hanyalah orang biasa. Jadi ya gimana lagi kan, mau nggak mau ya sudahlah, nikmati aja, karena bagi Lobing Shelang adalah segalanya. Ya udah, jadi Shelang membiarkan Pak Tua Kasim yang menunggu di kereta kuda, sedangkan dia menikmati hari-harinya bersama dengan Lobing, menit-menitnya bersama dengan Lobing. Sedangkan di sisi lainnya, di kantor hakim wilayah, saat ini orang tua ini dia pun kesal dengan apa yang telah terjadi di ibu kota soal kebakaran dari kuil suci, karena ini akan menghancurkan momentum untuk dapat menjatuhkan keluarga Jin dan juga Muncong. Dan tentunya hal itu membuat orang tua ini sadar jika mengadakan pengadilan sekarang tentunya beritanya akan tenggelam oleh berita dari kebakaran kuil suci. Tapi dia juga tahu kalau nanti 10 hari lagi ketika berita tentang kuil suci udah meredam, maka dia akan mengadakan pengadilan untuk menaikkan kembali kasus dari Muncong. Dan di sini karena dia sedang frustasi, dia meminta kepada bawahannya untuk segera memanggil Nyonya Chen untuk dapat menikmati masakannya. Dan benar saja, 6 menit kemudian orang tua ini dia pun kewalahan, lelah setelah dia menikmati kerang rebus yang dimiliki oleh tante ini. Waduh. Namun untuk tante ini dia pun meminta kepada Pak Tua Hakim untuk segera menghukum Muncong dan juga Shelang. Tapi untuk orang tua ini dia pun mengatakan, iya nanti tenang aja. Bahkan saat ini hakim ini dia juga bertanya kepada tante ini apa yang diinginkan oleh tante ini untuk dapat menghukum Muncong. Dan untuk tante ini dia pun meminta kepada hakim itu untuk menggunakan lintah untuk dapat menghukum Muncong, hingga membuat hakim ini dia berpikir kalau tante ini ternyata dia sangat kejam. Waduh. Ya memang karena tante ini pandai sekali memasak dan juga menari-nari di atas perut, membuat hakim ini dia pun setuju untuk dapat melakukannya. Tapi ketika dia sedang bermain dan juga ingin melanjutkan ke ronde kedua, sarapan kedua, hakim ini dia pun mendapatkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh bawahannya kalau saat ini Shelang datang untuk dapat menyelamatkan Muncong menerobos penjara, ujar dari pelayannya itu. Dan di sisi lainnya, di waktu yang sama saat ini Tuan Putri dia sedang mengendarai kuda dan dia akan pergi menuju sebuah tempat arena, tempat di mana dia akan melakukan balap kuda. Tapi ketika dia sedang berjalan dan juga ya seperti biasa seradak seruduk, di sini dia pun berpapasan dengan seorang pria besar yang kini ada di depannya, dan dia meminta kepada pria besar itu untuk minggir, jika tidak maka diseruduk dah. Dan untuk pria besar ternyata adalah si ini rekan dari Shelang. Tapi karena pria besar ini lambat sekali merespon, membuat dirinya akan diseruduk oleh kuda. Tapi di sini pria besar ini alih-alih dia menghindar, dia malah menangkap kuda itu dengan kedua lengannya. Dia berhasil menangkapnya, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Tuan
Putri. Buset, raksasa ini dia memiliki kekuatan yang luar biasa, ucap dari Tuan Putri. Tapi melihat pria ini yang mengangkat kuda yang ada di Tuan Putri di atasnya, tentunya membuat para pengawal dari Tuan Putri kaget dong. Dan mereka pun meminta kepada pria itu untuk segera menurunkannya. Jika tidak, maka mereka akan segera menghukum pria besar itu. Tapi untuk pria besar ini dia pun mengatakan, apakah kau kenal dengan Dum Dum? Tanya dari pria besar ini yang membuat, Dum Dum, bukankah kau yang Dum? Ujar dari Tuan Putri. Tidak, di sini pria besar dia pun mengatakan kalau dia adalah Dumi, sedangkan Shelang adalah Dum Dum. Kau kenal Shelang? Ya, aku Dumi dan dia adalah Dum Dum. Ujar dari pria besar ini yang membuat Putri dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah rekan dari Shelang yang gak ada otaknya. Tapi ya sudahlah, karena pria ini bukanlah sebuah ancaman. Di sini Tuan Putri pun meminta kepada bawahannya untuk membiarkan pria ini. Dia adalah rekan dari kita. Dan di sini Tuan Putri dia juga mengatakan kalau dia akan membawa pria ini menemui Shelang. Tapi di sini bawahannya pun mengatakan kalau Tuan Putri memiliki janji dengan rekannya, yaitu utusan dari kerajaan Yun. Tapi untuk Tuan Putri nggak peduli dengan itu semua, dan dia meminta kepada si pria besar itu untuk ikut bersama dengan dirinya. Ayo kau larilah dan aku akan pakai kuda. Dan untuk Tuan Putri dia pun memacu kudanya dengan kecepatan yang sangat-sangat amat cepat. Namun untuk si pria besar dia malah berlari, dan ternyata kecepatannya dapat diimbangi yang membuat Tuan Putri dia pun kaget dong. Dan benar saja, sesaat kemudian mereka pun tiba tempat di mana villa keluarga Jin. Namun ketika si pria besar dia pun berteriak memanggil Shelang, di sini yang muncul adalah Luo Bing karena Shelang saat ini nggak ada di rumah. Sedangkan untuk Pak Tua Hakim saat ini dia pun kaget ketika dia mendengar Shelang mencoba untuk dapat membebaskan Muncong secara paksa, dan dia harus segera menangkap Shelang. Dan dia juga tahu kalau ini adalah sebuah hukuman yang akan sangat amat berat diterima oleh Shelang, membebaskan tahanan secara paksa dari penjara. Dan dia meminta kepada bawahan untuk segera ikut bersama dengan dirinya menghukum Shelang. Bahkan dia juga meminta pasukan tambahan. Dan benar saja beberapa saat kemudian orang tua ini dia pun tiba di depan dari penjara. Dan untuk Shelang dia pun datang memang untuk membebaskan Muncong yang ada di dalam penjara. Tapi mendengar Shelang yang akan membebaskan Muncong dengan cara yang seperti ini membuat Kasim tua ini dia pun berpikir apa yang dilakukan oleh Shelang ini benar-benar jadi repot. Padahal jika saja dia yang datang dan langsung mengatakan kalau akan membebaskan Muncong atas perintah dari Kaisar, semua akan selesai langsung. Tapi untuk Shelang tentunya dia nggak akan mau menyelesaikan dengan cara yang seperti ini. Dia akan melakukan sebuah provokasi dulu, hingga membuat Shelang pun meminta kepada Pak Tua Hakim untuk menyingkir atau akan menghadapi sebuah konsekuensi yang sangat amat berat. Karena aku harus membebaskan Muncong, ucap dari Shelang. Tapi untuk Hakim ini tentunya dia nggak mau dong. Nggak mungkin dia mengizinkan Shelang membebaskan Muncong, karena Muncong adalah terdakwa. Tapi untuk Shelang pun mengatakan kalau ini adalah sebuah perintah dari Kaisar untuk dapat membebaskan Muncong. Perintah Kaisar mana perintahnya, mana dekretnya, ucap dari Pak Tua ini. Di sini Shelang dia pun mengatakan kalau dia memang nggak punya surat dekretnya, tapi ini adalah perintah resmi dari Kaisar untuk dapat membebaskan Muncong. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang, tentunya orang tua ini nggak percaya begitu aja. Dia pun mengatakan kalau Shelang ini pasti udah bosan untuk dapat hidup. Berani-beraninya mengatakan dekret Kaisar dengan cara seperti itu, nggak mungkin, ucap dari orang tua ini yang nggak percaya. Tapi untuk Shelang, dia pun mengatakan kalau orang tua ini dia akan mendapatkan hukuman yang sangat amat berat, ucap dari Shelang. Tapi untuk Pak Tua ini dia pun mengatakan kepada Shelang jika Shelang berani membebaskan Muncong secara paksa, justru Shelang lah yang akan mendapatkan masalah. Tapi untuk Shelang gak peduli dengan itu semua, dan dia meminta kepada pasukan keluarga Jin untuk membantu dirinya menyingkirkan para penjaga. Dan benar saja, kini para penjaga mereka pun dapat ditaklukkan oleh pasukan keluarga Jin. Dan untuk Shelang dia pun langsung nerobos masuk ke dalam, yang membuat Kasim tua ini dia pun tahu kalau apa yang dilakukan oleh Shelang ini benar-benar jadi panjang urusannya. Waduh, kenapa jadi begini, ucap dari orang tua ini. Karena sepertinya Shelang sengaja untuk membuat sebuah kekacauan. Dan untuk Shelang di dalam penjara dia pun membebaskan Muncong. Dan untuk Muncong dia pun berpikir kalau Shelang mencoba untuk dapat membawa kabur dari dirinya, hingga membuat dia pun berpikir kalau Shelang ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, berdosa. Dan dia meminta kepada Shelang untuk tidak membawanya pergi, dan dia pun meminta kepada Shelang untuk mengurungkan niatnya. Dan pergilah Shelang, pergi, ucap dari Muncong. Tapi Muncong yang gak mau pergi, dia pun diseret paksa oleh pasukan keluarga Jin. Dan ketika Shelang dia keluar, di sini Shelang telah ditunggu oleh para penjaga dan juga hakim tua ini. Dan apa yang akan dilakukan oleh Shelang di hadapan seluruh pasukan penjaga ini dengan kalah jumlah, apakah Shelang akan menerobos mereka lagi? Dan bagaimana Shelang akan keluar dari masalah ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Karena mereka ini nggak tahu kalau Shelang telah mendapatkan dekret dari Kaisar.
Dan apa yang akan dilakukan oleh Shelang kepada mereka akan kita bahas di part lanjutannya aja. Sampai jumpa, bye, thank you.